Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dari segala urusan, dipanjangkan umur yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya untuk berbagi pengalaman atau berbagi pandangan terkait penyakit batin yang biasa hinggap di diri manusia. Semua manusia pada umumnya memiliki karakter, memiliki bawaan masing-masing, bahkan memiliki kebiasaan yang setiap hari berulang-ulang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Tetapi kalau kita bercermin kepada tuntunan Nabi Muhammad SAW bahwa manusia itu didominasi oleh keturunan, makanya ketika kita akan menikahkan saudara-saudara kita, biasanya selalu dilihat dari babat bebet bobot, atau istilah lain keturunannya seperti apa. Karena ini biasanya mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap keturunan terkadang membentuk karakter atau kebiasaan yang melekat di dalam diri manusia. Selain kita memiliki keturunan yang sudah melekat di diri kita, dan kita juga tidak lepas yang namanya dari godaan setan, selalu membisikkan kepada kejahatan, kepada keburukan, kepada kedoliman, bahkan kepada seluruh perbuatan-perbuatan yang tidak diizinkan dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita selalu melihat bahwa penyakit lahir yang selalu semangat untuk diobati, selalu kita melakukan perawatan terhadap penyakit yang bersifat lahir, sementara kita lupa bahwa penyakit batin jauh lebih berbahaya daripada penyakit lahir. Bahkan terkadang penyakit lahir tumbuh akibat penyakit batin. Itu yang sama-sama tidak pernah kita sadari. Wahai teman-teman semuanya, ingatlah bahwa di dalam diri kita ada segumpal daging, di mana daging itu kalau dia berbuat baik, maka seluruh organ tubuh akan mengikutinya. Atau sebaliknya, ketika daging itu berbuat yang tidak baik, maka seluruh organ akan mengikutinya. Jadi dari mulai sekarang, ingatlah bahwa kehidupan itu dihadapkan ke dalam dua pilihan, termasuk di dalamnya ada penyakit lahir dan penyakit batin. Segerakanlah obati penyakit batin itu, karena penyakit batin jauh lebih berbahaya daripada penyakit lahir. Penyakit lahir bisa kita obati dengan cara berobat kepada orang yang ahlinya, atau kita berobat kepada dokter. Tetapi penyakit batin sungguh sulit obatnya, karena sudah dihinggapi oleh setan-setan durjana yang menyusup ke dalam hati kita, sehingga kita tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk.
Anda bisa merasakan sesuatu keburukan yang Anda lakukan setiap hari berulang-ulang. Itu adalah suatu penyakit batin. Sesuatu yang menyakitkan orang lain yang Anda sadari bahwa itu adalah penyakit batin. Bahkan dalam detak jantung nadi pun Anda melihat seseorang dan Anda iri dengki, itu juga adalah penyakit batin. Anda melihat kebahagiaan orang lain lalu Anda tidak suka, itu juga penyakit batin. Anda melihat orang rajin beribadah lalu Anda melihat tidak suka, itu juga adalah penyakit batin. Penyakit batin ini sungguh luar biasa. Ini hanya bisa diketahui oleh diri kita sendiri, dan Allah lah yang mengetahui. Maka sesungguhnya Anda sudah menjalankan sesuatu yang tidak baik atau penyakit batin yang selama ini terus berulang-ulang Anda lakukan, sehingga ketika Anda sudah melakukan suatu keburukan dengan kebiasaan, maka kesananya Anda akan menjadi sesuatu kebiasaan buruk dan akan menggelapkan kehidupan diri Anda. Wahai saudara kita, mencobalah merubah sesuatu keburukan setiap hari yang Anda rasakan. Mencobalah untuk melakukan zikrullah agar hati menjadi tenang, dan lakukanlah mengaji setiap hari walaupun cuma 1 ayat. Insya Allah Anda akan sedikit demi sedikit terkikis penyakit batin itu, sehingga kalau melihat suatu kebaikan orang lain Anda ikut bahagia. Sehingga kalau Anda melihat orang lain mendapat kebahagiaan, Anda ikut bahagia juga. Begitulah penyakit batin yang biasa hinggap di dalam diri kita. Saudara-saudaraku, mencobalah untuk menjadi orang-orang yang selalu berpikir baik, dan janganlah selalu berpikir buruk, karena itu merupakan bagian daripada penyakit batin. Demikianlah penyakit batin yang selalu hinggap di dalam diri Anda. Mencobalah untuk mengusirnya, karena sesungguhnya surga itu milik kita bersama, bukan milik perorangan atau golongan. Mari kita bangkit bersama-sama, hilangkan penyakit batin, kita menuju kebahagiaan bersama-sama, kita menuju surga bersama-sama. Amin, amin ya robbal alamin. Demikianlah pandangan terkait penyakit batin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.